Jadi di video kali ini aku akan membahas soal TPS SNBT 2023. Ini merupakan soal gambaran dari contoh-contoh soal yang sudah ada, dan ini merupakan part 2-nya untuk penalaran umum. Jadi bagi adik yang belum menonton part 1-nya, silahkan aja cek di channel YouTube aku, atau kalian bisa cek di playlist channel YouTube aku yang judulnya SNBT 2023 ya, biar adik-adik menonton video aku tuh berkelanjutan gitu. Nah, bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support channel ini dengan bantu like-nya, komen, subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Oke, jadi aku punya buku rekomendasi buat kamu untuk mempersiapkan SNBT 2023. Nah, ini bukunya udah ada di Shopee maupun di Tokopedia. Kenapa aku merekomendasikan buat kamu? Karena bukunya udah lengkap sesuai dengan kisi-kisi Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022 ya. Ada berapa subtas semuanya? Ada 7 ya. Ada PU, PPU, PBM, PK, literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama penyalaan matematikanya. Oke, udah lengkap nih sama pembahasan soalnya, dan soal-soalnya tuh lebih dari 500 bank soalnya. Oke, banyak banget ya. Terus untuk mendapat pangkat hematnya, kalian bisa juga order soal simulasi resmi ini langsung dari web resmi SNPMB BP3 soal asli simulasi, dimana di sini juga ada 7 subtes, tetapi kalau di webnya itu tidak ada pembahasan. Kalau di sini kamu bisa dapatin soalnya plus pembahasan lengkapnya. Nah, kalau mau order yang ini aja juga bisa, atau kalau mau order kedua-duanya itu lebih bagus lagi, karena membantu kamu dalam mempersiapkan SNBT 2023 yang waktunya kurang lebih 1,5 bulan lagi. Oke, semangat ya adik-adik. Nah, oke, jadi kita akan membahas tentang penarikan kesimpulan, karena banyak banget yang request tentang ini ya. Oke, kenapa? Karena kan penarikan kesimpulan ini susah-susah gampang itu ya kan? Jadi coba aku bahas dulu dari soal nomor 16. Jadi aku lanjutin aja ya. Kemarin aku udah bahas dari 1 sampai 15 soal. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 16. Oke, yang pertama, semua sepatu cat yang dijual dalam toko itu habis terjual. Oke, sebentar. Aku ganti dulu ya. Oke, sebentar. Nah, sebagian besar pembeli sepatu cat tersebut juga membeli kaos kaki. Jadi ada kata semua, ada kata sebagian. Pada umumnya kalau ada yang seperti ini, kita lihat aja trik cepatnya dulu adalah yang ada kata kesimpulan sebagian. Yang ada cuma di option A. Coba kita cek dulu ya. Sebagian pembeli di toko itu membeli sepatu cat ya, dan kaos kaki. Oke. Gimana? Benar ya, jadi jawabannya option A. Kenapa? Dia mewakili yang di sini. Di sini kan sebagian besar pembeli sepatu cat tersebut juga membeli kaos kaki. Artinya sebagian pembeli di toko itu, ini membeli sepatu cat dan membeli kaos kaki. Oke, bisa? Jadi jawabannya adalah option A. Kayak gitu ya. Oke, kemudian nomor 17. Setiap, kalau ada kata setiap itu berarti semua ya, sama dengan semua. Oke, setiap mahasiswa memiliki dosen pembimbing akademik. Nah, Bayu tidak memiliki dosen pembimbing akademik. Jadi, kalau Bayu tidak memiliki dosen pembimbing, kemungkinan Bayu itu bukan mahasiswa. Jadi yang mana? Bayu belum mendapat dosen pembimbing akademik. Bukan, salah ya. Bayu adalah mahasiswa baru, bukan. Bayu adalah mahasiswa tingkat akhir, bukan. Bayu bukan mahasiswa. Mungkin lebih tepatnya ke option D. Bayu bukan mahasiswa. Karena syarat seorang mahasiswa itu pastinya dia memiliki dosen pembimbing akademik. Bisa ya? Kita lanjut ke soal nomor 18. Coba dulu dijawab sendiri ya, nanti baru dicocokin sama jawaban aku. Oke? Koki toko makanan itu sering mendapatkan pesanan makanan yang sangat banyak. Pemilik toko tersebut membuka lowongan pekerjaan untuk asisten koki. Nah, karena yang premis pertamanya ini si koki itu tokonya paling banyak dipesan orang makanannya, dan dia tiba-tiba membuka lowongan pekerjaan, berarti dia nggak sanggup lagi dong untuk melayani pembeli, karena saking banyaknya pembeli di toko tersebut.
Nah, jadi kalau kita lihat kesimpulannya, yang bagian option A, toko makan itu memiliki banyak pelanggan. Nah, kemungkinan ini pasti ya, toko makan itu pasti banyak pelanggan. Oke, koki toko tersebut tidak memiliki cukup keahlian, itu nggak mungkin. Koki toko makan itu membutuhkan asisten koki, ini mungkin. Lowongan pekerjaan di toko tersebut hanya untuk asisten koki. Ya juga, toko tersebut mendapat keuntungan yang banyak, keuntungan bisa jadi mungkin banyak ya. Cuma kalau kita mengambil kesimpulan, artinya kita harus berhubungan dengan yang ini juga dong. Jangan mengambil membuat kesimpulan yang konteksnya itu nggak ada di sini gitu. Nah, jadi ini bukan dikatakan ini juga benar, tapi belum tepat nih dijadikan kesimpulan. Nah, jadi kalau kita melihat kalau misalnya asisten koki itu dibutuhkan, berarti kan si koki itu dia membutuhkan asisten koki dong, karena dia nggak sanggup nih melayani pembeli. Nah, jadi lebih tepat jawabannya itu adalah yang bagian option C. Koki di toko makan itu membutuhkan asisten koki. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Semua penjual makanan di kantin ini juga menjual berbagai jenis minuman. Sebagian penjual makanan di kantin menjual es teh. Jadi masih ada nih kata semua dan kata sebagian. Jadi kita cek yang ada kata sebagian, yang ini satu, ini dan satu ya. Oke, kita cek dulu. Sebagian penjual makanan di kantin menjual salah satunya adalah es teh. Nah, ini benar ya, karena kan berbagai jenis minuman. Nah, karena dibilangnya es teh, berarti es teh itu adalah dari berbagai jenis minuman bagiannya juga gitu. Kalau yang D, sebagian penjual makanan di kantin menjual berbagai jenis makanan dan minuman. Nah, salah ya, karena di option ini dia tidak dibilang. Oke, sebentar. Sebagian penjual bukan sebagian ini lagi, Kak, salah ya. Harusnya adalah kata semua. Kenapa? Semua penjual makanan kan dibahas di premis yang pertama yang ini. Semua penjual makanan di kantin ini juga menjual berbagai jenis minuman. Kalau di sini kan sebagian penjual makanan di kantin menjual berbagai jenis makanan dan minuman. Ini salah, bukan sebagian, tapi ada kata semuanya. Jadi ini bukan kesimpulan. Ini tuh mengambil premis pertama cuma diganti kata semuanya diganti dengan sebagian. Berarti ini yang salah. Ya, makanya lebih cocok adalah option B. Bisa? Karena sebagian penjual makanan. Kenapa ini benar? Sebagian penjual, karena kan di sini kan kalau misalnya ada kata semua dan sebagian, berarti dia kesimpulannya sebagian. Sebagiannya ini harus mencakup yang ada di premis pertama sama premis keduanya. Kalau ini kenapa dikatakan salah? Karena ini mengambil kesimpulan dari premis pertama tapi diganti dengan kata-kata sebagian. Harusnya adalah semua. Kalau ini kenapa bisa dikatakan sebagian penjual makanan di kantin menjual berbagai jenis minuman, salah satunya es teh, karena dia mencakup ini, dia menjual makanan dan jenis minuman. Dibilang juga langsung jenis minumannya adalah salah satunya es teh. Jadi berhubungan jenis minuman sama menjual es teh ini gitu. Kayak gitu cara mengambil kesimpulan. Jangan mengambil kesimpulan yang cuma ada di bagian sini aja, tapi kedua-duanya berhubungan juga gitu. Bisa ya? Kita lanjut ke soal nomor 20. Sebagian mahasiswa yang memiliki sepeda motor diparkir di tempat parkir. Mahasiswa yang memarkir sepeda motor di tempat parkir adalah mahasiswa yang taat terhadap peraturan. Nah, Andi tidak suka menaati peraturan. Nah, di sini kan nggak dibilang ya mahasiswa memarkir sepeda motor di tempat parkir adalah mahasiswa taat terhadap peraturan. Nggak dibilang kata semua mahasiswa. Karena nggak dibilang kata semua mahasiswa, berarti kemungkinan ada beberapa mahasiswa juga identitasnya, tetapi dia juga tidak menaati peraturan karena dia tidak memarkir motor pada tempatnya. Nah, karena si Andi ini tidak suka menaati peraturan, kemungkinan bisa jadi si Andi itu adalah mahasiswa yang tidak menaati peraturan karena tidak memarkir motor pada tempatnya gitu. Oke, kita coba dulu lihat di bagian A optionnya. Semua mahasiswa taat terhadap peraturan kecuali Andi. Nah, di sini nggak bilang kata-kata semuanya di sini, ya semua mahasiswanya. Jadi nggak bisa kita bilang ini kesimpulan yang benar. Oke,
Andi tidak memarkir motor di tempat parkir. Nah, ini benar nih, ya kan? Karena Andi tidak menaati peraturan. Bisa jadi jawabannya B. Coba kita lihat C dulu. Mahasiswa yang memarkir sepeda motor di lain tempat bukan mahasiswa yang taat peraturan. Mahasiswa yang memarkir sepeda motor di lain tempat bukan mahasiswa yang taat peraturan. Di lain tempatnya itu dia bikin kata-kata sendiri ya, di lain tempat. Bagusnya sih kita nggak tahu di lain tempat tuh di mana, bisa jadi di parkiran gitu. Kalau sini kan jelas ya, kalau sebagai mahasiswa yang memiliki sepeda motor diparkir di tempat parkir. Nah, harusnya dijelaskan di sini mahasiswa yang memarkir sepeda motor di tempat lain bukan mahasiswa yang taat peraturan. Harusnya diganti nih, mahasiswa yang memakai sepeda motor selain di tempat parkir bukan mahasiswa yang taat peraturan. Jadi harus ada nih kata penjelas ini, kata-katanya masih rancu. Di tempat lain bisa jadi di tempat parkir mungkin, atau bukan di tempat parkir ya. Jadi bukan dikatakan kesimpulan lebih tepat. Kalau yang D, tidak semua mahasiswa mau menaati peraturan. Tidak semua mahasiswa mau menaati peraturan. Kalau tidak semuanya berarti ada beberapa bagian dong mahasiswa yang menaati peraturan ya. Coba kita cek yang E. Tidak semua mahasiswa memiliki sepeda motor. Kita kan nggak ada hubungannya dengan mahasiswa tidak memiliki sepeda motor ya. Kita kan ngebahas sini mahasiswa yang kalau misalnya dia memakai sepeda motor di tempat parkir, pastinya dia taat peraturan. Nggak ada dibilang di dalam premisnya. Jadi nggak bisa kita ambil kesimpulan ini kayak membuat kata-kata baru gitu. Nah, jadi mungkin lebih tepat itu adalah si option B, karena Andi tidak memakai motor di tempat parkir karena dia bukan mahasiswa yang taat terhadap peraturan. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 21. Nina memiliki banyak koleksi jepit rambut dengan beragam warna pelangi. Nina paling suka menggunakan jepit warna hijau. Nah, warna hijau ini adalah bagian dari warna pelangi bukan? Iya ya. Jadi kita lihat yang A, Nina menyukai aksesoris warna pelangi. Benar ya? Benar nggak kira-kira? Nina menyukai aksesoris warna pelangi. Kita lihat yang B, warna hijau merupakan warna pelangi. Nah, mungkin lebih tepatnya B ya. Karena kan Nina tuh menyukai warna apanya dibilang dulu. Kalau ini kan dia menyukai aksesoris warna pelangi, tapi nggak dibilang warna pelangi yang disukainya itu apa, nggak dibilang. Kalau di sini kan jelas ya, warna hijau itu ada merupakan warna pelangi. Kalau yang C, Nina memiliki banyak koleksi jepit rambut berwarna, salah satunya warna hijau. Ini nggak ada hubungan dengan ini ya, maksudnya tuh kurang bagus aja kalimatnya. Kalau Nina menggunakan jepit rambut warna hijau lebih sering pada warna lain, itu juga membuat kalimat baru. Walaupun Nina paling suka bukan berarti dia paling sering menggunakan gitu. Kalau warna pelangi sangat disukai oleh Nina. Ya, warna pelanginya sangat disukai oleh Nina. Ya, bagusnya warna pelangi apa? Jelaskan dong ya. Paling disukai Nina kan di sini warna hijau. Jadi warna pelangi disukai oleh Nina ini bisa jadi warna pelanginya merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi lebih ngambang gitu. Jadi yang mungkin yang lebih kesimpulannya lebih tepat adalah di option B. Lanjut ya. Semangat ya adik-adik. Kita lanjut ke soal nomor 22. Anggi membeli boneka Doraemon yang berwarna putih biru di Mall Maliboro. Anggi membeli sepatu high heel warna putih. Nah, jadi kalau kita lihat kesimpulannya di sini, Anggi itu membeli boneka Doraemon dan juga membeli sepatu high heel berwarna putih gitu ya. Kalau yang A, Anggi membeli boneka Doraemon yang berwarna putih biru dan sepatu heel berwarna putih. Jadi gimana? Nah, ini lebih tepat ya jawabannya. Kalau Anggi membeli sepatu high heel berwarna putih di Mall Maliboro. Tunggu sebentar. Anggi membeli sepatu high heel warna putih di Mall Maliboro. Nah, salah ya, karena Maliboro itu dijelaskan dia hanya membeli boneka Doraemon berwarna putih biru. Jadi, kalau udah ketemu jawaban yang pas, langsung aja yaitu option B. A maksudnya. Kita lanjut nomor 23. Anak perempuan terlihat cantik jika menggunakan kerudung pasmina warna hijau muda. Jadi syaratnya anak perempuan itu cantik
adalah jika dia menggunakan kerudung pasmina warna hijau muda itu. Firda terlihat cantik. Nah, kalau udah terlihat cantik, pastinya dia si Firda ini menggunakan kerudung pasmina warna hijau muda. Jadi yang mana lebih tepat jawabannya? Yaitu option B ya. Firda menggunakan kerudung pasmina warna hijau muda itu. Oke, bisa kita lanjut ke soal nomor 24. Bayi yang minum ASI lebih sehat daripada bayi yang minum susu formula. Bu Ida dan Bu Aya memiliki anak dengan umur yang sama. Anak Bu Arya lebih mudah sakit daripada anak Bu Ida. Nah, kalau kita lihat, anak yang meminum ASI, pastinya anaknya lebih sehat nih dibanding anak yang meminum susu formula. Karena Bu Ida ini anaknya lebih sehat dibanding anak Bu Arya, berarti anak Bu Ida itu meminum ASI. Sedangkan anak Bu Aya itu mungkin dia lebih sering meminum susu formula. Nah, kalau kita lihat kesimpulannya, anak Bu Ida minum yang B, anak Bu Aya tidak suka minum susu formula. Salah. Seharusnya dia suka formula dong, karena dia lebih mudah sakit gitu. Anak Bu Ida kurang gizi. Salah, anak Bu Ida itu malahan gizinya lebih cukup, karena dia lebih minum ASI. Kedua anak tersebut memiliki daya imun yang berbeda. Mungkin, ya kan? Kalau yang E, anak Bu Ida lebih menyukai susu formula. Salah, anak Bu Ida itu lebih suka ASI. Kebalik ya. Nah, ini salah. Jadi, karena kesimpulannya itu kita melihat adalah yang lebih tepat, yang D itu juga tepat. Kedua anak itu tersebut memiliki daya imun berbeda. Kenapa? Karena si anak Bu Aya ini lebih mudah sakit dibanding Bu Ida. Nah, kalau yang A itu lebih tepat lagi, karena kalau seorang anak yang sehat itu pastinya dia meminum susu ASI ibunya. Nah, jadi lebih tepat jawabannya adalah option A. Oke. Untuk soal nomor 25, sama seperti biasa, silakan dijadiin PR, jawab di kolom komentar, nanti di akhir aku akan kasih kunci jawabannya. Oke. Biar kalian terlatih juga membahas soal dalam penarikan kesimpulan ini. Oke, semangat ya. Oke, di next kesempatan aku akan membahas lagi soal untuk part 3-nya. Silahkan stay tune terus sama channel YouTube aku. Dan paling penting itu nyalain lonceng notifikasinya ya, biar kamu itu nggak ketinggalan setiap ada informasi mengenai PTN, soal-soal ujian mandiri, UTBK, semuanya ada di channel YouTube aku dan aku akan membahasnya secara beruntun. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.